Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, kembali bersama saya Robi. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang istriku yang melakukan USG sebanyak 7 kali di masa kehamilan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan juga bisa menjawab pertanyaan terkait kapan harus memulai USG, kemudian berapa kali harus melakukan USG selama masa kehamilan. Karena tentunya ini terbentur dengan biaya juga kan, dan apakah melakukan USG sering itu akan membahayakan terhadap janin ya? Karena katanya ada radiasi yang dihasilkan dari alat USG tersebut. Nah, jadi simak videonya sampai akhir. Baik ayah bunda, menurut artikel yang aku baca, itu minimal kita melakukan USG selama masa kehamilan adalah 3 kali. Yang pertama itu di trimester pertama ya, misalnya usianya sekitar 8 minggu. Nah ini bertujuan untuk kita itu bisa mengetahui perkembangan janin. Apakah dia berada di dalam rahim, kemudian diketahui juga taksiran berat badan janin, kemudian diketahui juga taksiran persalinan janin gitu, karena memang lebih akurat katanya itu di awal kehamilan. Nah, selain itu juga kita sudah bisa mendengarkan detak jantungnya. Kemudian untuk USG yang kedua itu dilakukan di trimester 2. Nah, kurang lebih sekitar 12 sampai 15 minggu. Ini juga dilakukan supaya dapat men-screening adanya kelainan yaitu Down syndrome. Nah, menurut dokterku itu bisa dilihat yang pertama dari penebalan tengkuk dan yang kedua bisa dilihat dari tulang hidung janin ya, biasanya itu dia lebih pendek gitu, jadi nggak terlalu terlihat di USG. Nah, dan kita juga bisa melakukan screening preeklamsi di pembuluh darah arteri kalau nggak salah waktu istriku itu di selangkangannya. Nah, kemudian untuk USG yang ketiga adalah sekitar 28 sampai 40 minggu. Nah, ini untuk mengevaluasi berat badan janin, kemudian tinggi janin, kemudian apakah plasentanya tidak menghalangi jalan lahir gitu. Dan jenis kelamin pun sudah dapat dilihat. Nah, dan hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk kita apakah bisa lahir normal atau tidak gitu. Nah, untuk istriku itu kan 7 kali USG, insya Allah kata dokterku itu aman karena USG itu menggunakan gelombang suara. Jadi tidak seperti CT scan atau rongsen ya yang menghasilkan radiasi. Jadi ayah bunda tenang saja. USG istriku yang pertama dilakukan itu mungkin sekitar usia 4 minggu ya. Karena pada waktu itu ketika istriku baru telat 2 hari itu kami melakukan test pack dan kemudian kami iseng-iseng, namanya juga masih excited ya. Jadi kami memeriksakan untuk USG ke dokter. Nah, ternyata di usia segitu ya 4 sampai 5 minggu itu kadang belum kelihatan gitu. Entah itu bakal janinnya ataupun kantungnya. Nah, akhirnya dokterku menyuruh kami untuk melakukan kontrol di 1 bulan berikutnya. Nah, yaitu di sekitaran usia 8 sampai 9 minggu. Nah, namun istriku sudah dianjurkan untuk meminum vitamin yaitu asam folat dan juga kalsium. Nah, sebagai gambaran vitamin yang istriku konsumsi yang pertama adalah Polamil Genio dan yang kedua adalah Ocipit. Nanti akan aku tulis ya di link deskripsi untuk gambaran aja. Untuk mereknya mungkin ayah bunda bisa disesuaikan aja gitu ya. Nah, dan kalau di puskesmas itu istri udah dianjurkan juga untuk minum tablet tambah darah ya. Hanya saja biasanya kan di awal kehamilan itu mual ya. Mual muntahnya itu agak hebat. Nah, jadi istriku belum meminum tablet ini ya, tapi tetap kita juga harus menjalankan program yang minimal 90 hari tablet tambah darah itu. Sehingga di awal kehamilan istriku hanya meminum Polamil Genio dan juga Ocipit itu. Nah, kemudian di USG yang kedua itu di sekitaran usia 9 minggu ya. Nah, ini kebetulan istriku itu kata dokternya bentuk rahimnya itu adalah retro, sehingga ketika di USG di bagian perut itu nggak kelihatan dan dapat dilihat itu menggunakan USG yang transvaginal. Jadi alatnya itu dimasukkan ke alat kelamin istri gitu ya. Nah, dan ayah bunda bisa melihat gambarannya seperti ini. 9 minggu bagus, sesuai nih, makanya kita bisa lebih 9 minggu, tapi maaf ya.
Ini kepala, ini badan, ini namanya bakal tangan, ini bakal kaki. Kita bilangnya kalau bahasa Indonesia extremity bed, kalau bahasa Indonesianya tonjolan ekstremitas. Nah, ini bakal tangan, bakal kaki. Ini kantong hamil, ini yolsak. Yolsak itu, maaf ya. Nah, ini yoksaknya. Yoksak itu sumber nutrisi sebelum ada hati-hati. Ini kantong hamilnya. Ini yang tidak ada, kista kanker juga tidak ada. Nah, jadi di video ini ternyata selain berat badan janin, taksiran persalinan, dokter juga menjelaskan ya bagian-bagian bakal tubuh janinnya. Nah, dan alhamdulillah juga kita udah bisa mendengarkan detak jantung janin di usia seperti ini. Untuk USG yang ketiga, kami melakukan di sekitar usia 12 minggu kehamilan. Dan alhamdulillah ketika di screening itu tidak ada Down syndrome. Nah, ayah bunda bisa melihat di video ini. Sebenarnya saya juga nggak tahu gambaran Down syndrome itu seperti apa ya kalau di USG. Hanya saja kalau menurut dokter itu bisa dilihat dari penebalan tengkuk dan juga di bagian hidungnya ya yang mungkin kurang kelihatan atau misalnya tidak terlalu mancung seperti itu ya. Mungkin kalau saya searching di Google itu kurang lebih mungkin seperti ini. Tapi saya juga nggak terlalu paham seperti apa gambaran di USG. Nah, kemudian karena kebetulan akan memasuki bulan suci Ramadan, jadi kami bertanya apakah ibu hamil itu boleh berpuasa dan jawaban dokter adalah boleh. Selama ada catatannya, yang pertama adalah harus sahur. Kemudian makan itu sehari harus tetap 3 kali dan istriku biasanya yang pertama di jam sahur, yang kedua di jam buka, yang ketiga antara jam 9 atau jam 10 malam seperti itu. Namun ketika berpuasa misalnya terjadi pusing hebat atau lemas hebat, itu dokterku menghimbau untuk tidak memaksakan diri. Jadi langsung saja berbuka puasa pada saat itu. Dan kemudian di usia ini dokterku menganjurkan untuk ada vitamin tambahan yaitu Prop D3 5000. Nah, ini juga aku sertakan linknya di deskripsi ya. Kemudian untuk USG yang keempat itu dilakukan di sekitar usia 22 minggu. Nah, alhamdulillah di usia ini juga sudah bisa dilakukan USG 4 dimensi dan alat kelaminnya pun sudah bisa ditentukan walaupun memang dokternya masih bilang kalau nanti mungkin bisa berubah. Mungkin sebetulnya bukan berubah ya, tapi akan terlihat jelas mungkin nanti ya. Namun sekarang pun sudah bisa dilihat. Nah, ayah bunda bisa melihat di video ini. Datangnya dari sapi. Ini ada paha lutut. Lebih baik kita lanjut dulu. Plasenta atau posisinya di atas, baik tidak mengalami jabatan dan tidak ada pengapuran kualitas plasenta bagus. Ketebalan, kandungannya bagus dan cukup, dan jenis kelaminnya perempuan. Sudah tahu perempuan? Belum. Bentuknya ini bukan atau bagus. Untuk USG yang kelima, itu istriku melakukan di sekitar usia 28 minggu kehamilan. Nah, di usia ini dokter menjelaskan bahwa presentasi perut itu katanya kurang dibandingkan dengan kepala. Sehingga anjuran dokter adalah istriku untuk banyak makan protein, khususnya telur, 3-4 butir sehari ya. Jadi telurnya itu dikukus gitu. Nah, ayah bunda bisa lihat di video ini. Tambahin protein ya, nasi nggak perlu, roti nggak perlu, karbohidrat nggak perlu, protein banyakin ya. Ini karbohidratnya sih ini agak ketinggalan ya. Masih aman, cuma ini nggak perlu ya, masuk ke satu ya, pembuahan bisa besaran. Kalau misalnya proteinnya nggak cukup, ketinggalan. Untuk USG yang keenam, istriku kontrol di usia sekitar 32 minggu kehamilan. Nah, kata dokter, alhamdulillah presentasi perutnya sudah meningkat yang awalnya 2% menjadi 7% gitu. Karena nilai minimalnya pada waktu itu dokter menjelaskan adalah 5%. Dan istriku disarankan untuk menambah vitamin juga di usia segini, yaitu DHA ya. Nah, kalau kami itu mengambil mereknya itu adalah Prolacta Formadair ya. Nanti aku tulis juga link Shopee-nya di deskripsi. Selain itu juga dokterku menjelaskan adanya 1 lilitan tali pusat. Nah, ayah bunda bisa lihat di video kali ini. Lilitan tali pusat di leher. Ada ya 1 kali.
Aktif banget kayaknya ini. Iya. Walaupun sebenarnya dokter itu menjelaskan katanya nggak apa-apa ya, tapi akhirnya kami memutuskan untuk mencari-cari referensi bagaimana sih mengembalikan tali pusat seperti itu. Dan ternyata mengajak janin berbicara itu sangat sangat penting ya dan sangat-sangat berpengaruh. Nah, ini terbukti ya Ayah Bunda, ketika itu setiap saya pulang kerja sekitar 4 hari sekali, itu saya selalu berbicara dengan janin ya di dekat perutnya istriku. Nah, Dek, misalnya Dede boleh memainkan tali pusat, tapi tolong Dede kembalikan lagi tali pusatnya ke semula supaya Dede bisa lahiran normal. Hal itu kami lakukan ya sekitaran 4 hari sekali ya setiap aku pulang kerja, dan ketika dicek di USG yang ketujuh itu di sekitaran usia 37 minggu, alhamdulillah lilitan tali pusatnya sudah tidak ada. Nah, Ayah Bunda bisa lihat di video ini. Lilitan sih nggak ada ya. Nggak ada sekarang. Kalau udah sering kenceng, bagus apa? Tapi kalau kencengnya masih jarang-jarang ya boleh tanggal segitu aja, cuma dilihat-lihat aja. Kalau anak pertama tuh dia masih ada waktu kok, jadi dari awal kenceng, dari awal kontraksi kadang tuh dia ada agak lama. Tapi kalau misalnya udah agak sering-sering kenceng kontraksi, ya jangan terlalu lama ya baliknya ke tasiknya sayang. Nah, jadi di usia 37 minggu ya, jadi kita itu yang pertama adalah evaluasi berat badan, tinggi badan janin gitu. Karena untuk mengejar ya, kalau misalnya berat janinnya kurang ya kita kejar lah, mudah-mudahan masih ada waktu kan, harapannya seperti itu. Kemudian posisi kepala janin apakah sudah masuk pintu antas panggul atau belum. Kemudian bagaimana cairan ketubannya, bagaimana letak plasentanya atau tali ari-arinya, apakah menghalangi jalan lahir atau tidak. Nah, dan dokter pun sudah menginstruksikan untuk siap-siap, terutama memilih fasilitas kesehatan tempat kita lahir. Nah, karena bisa saja kan seperti aku dan istriku yang rencana lahiran di kampung halaman, sehingga kami harus mempersiapkannya sesegera mungkin. Nah, itu saja ya Bunda yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi gambaran. Dan tentunya tinggal disesuaikan saja jumlah USG berdasarkan kebutuhan dan juga kemampuan Ayah Bunda. Semoga Ayah Bunda diberikan kelancaran dan kesehatan dan bisa lahiran normal. Bila ada koreksi atau ingin diskusi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.